Pria ini terpaksa berada di depan mobil, diikuti oleh pasukan yang aneh dan agresif. Hal ini terjadi setelah perang nuklir berakhir. Tanahnya gersang, kekurangan makanan. Io menguasai air, menjadi penguasa dunia. Tapi dia punya hanya pakai masker oksigen dia bisa hidup. Semua bawahannya menderita anemia, mereka semua harus terus-menerus mengisi kembali darah segar. X adalah manusia biasa yang selamat. Dia langsung menjadi donor darah. Hingga suatu hari, Io memerintahkan Furiosa untuk bertukar bahan mentah dengan penjaga di depan pintu. Namun saat mobil Furiosa berbelok ke arah lain, adegan ini dilihat oleh putra Io. Io segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Furiosa hidup-hidup. Karena dia menyimpan 10 ton minyak dan gas, dan dia juga memelihara 5 istri mudanya yang cantik. Hanya dalam beberapa menit, seluruh pasukan tiba dengan membawa senjata berat. Drum berbaris, dan mereka bergegas menuju Furiosa. Tapi Max lebih menyedihkan lagi. Dia diikat di depan mobil untuk memberikan darah kepada orang-orang yang menderita anemia di belakangnya. Orang kulit putih berambut abu-abu ini telah dicuci otak sejak kecil. Dalam pikiran mereka, Io adalah dewa. Di sini, misalnya, anak laki-laki berkulit pucat Io memelototinya. Bocah ini langsung senang, bahkan heboh hingga berteriak-teriak. Io pergi ke Valhalla. Valhalla adalah surga. Hanya perlu berkorban di medan perang untuk bisa datang ke sini. Di sisi lain, pasukan Furiosa semakin cepat. Pria itu menemukan ada peluru yang datang dari jauh. Io menemukan mereka, tapi mobil mereka pergi ke wilayah suku Hering. Sekelompok kendaraan militer penuh duri melaju ke arah mereka. Saat sampai di area jebakan, mobil pimpinan terjerat tali dan terbalik. Saat itu, Furiosa pergi dengan cepat. Suku Hering mengemudi dengan sangat ceroboh. Mereka mengejar dan berlari tepat di samping mobil, menggunakan paku tajam untuk menabrak mobil mereka. Melihat mereka mencoba melubangi ban, dia menggunakan tombaknya untuk terbang langsung ke arah musuh. Rekan satu tim berhasil menembakkan artileri dan melumpuhkan sebuah kendaraan. Furiosa mengincar momen yang tepat untuk kembali menginjak pedal gas dan menembakkan panahnya tepat ke arah musuh. Dia menghancurkan 2 kendaraan mereka. Namun saat ini, sebuah mobil landak muncul di belakang. Saat melakukan serangan balik, kecepatan mobil melambat. Maka pasukan Io bangkit. Mereka berurusan dengan pasukan Hering terlebih dahulu. Albino ini melemparkan tombaknya ke rambut Max. Kan satu tim merantai kendaraan tim Vulture. Bocah albino itu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mempercepat dan menabrak mobil landak, membuat separuh kepalanya terbang. Pada saat ini, seorang pria albino langsung ditembak oleh pasukan Hering. Tapi dia memuntahkan banyak minyak, yang berarti dia akan mati. Detik berikutnya, si albino mengambil tombaknya dan langsung melemparkan dirinya ke bawah, menerima kematian bersama musuh. Orang albino ini benar-benar mengorbankan nyawanya secara heroik. Ini memberikan semangat juang lebih kepada rekan satu tim saya. Seluruh tim melakukan serangan balik ke arah lawan. Mobil anak albino itu jatuh. Dia dengan tegas membalikkan mobilnya dan terus bertarung dengan panik dengan rekan satu timnya. Setelah terjadi pertarungan sengit, gergaji listrik mobil tersebut hancur. Saya hanya melihat 3 granat jatuh menimpa kendaraan, lalu meledak, kendaraan perang tersebut pecah berkeping-keping. Meskipun suku Vulture telah diatasi, badai pasir muncul. Pasukan kereta juga menjadi kecil di hadapan alam. Max dirantai dalam keputusasaan. Si albino pun mengarahkan tombaknya tepat ke arah Furiosa. Mereka menyerang mobilnya, namun ban mobil anak albino itu pecah. Rekan satu tim menyeret Max ke bagian belakang mobil untuk menambah beban. Tapi Max tidak bodoh, dia langsung mengusir pria albino itu dari mobil. Melihat badai pasir mendekat, Max ingin bersembunyi, namun ia tidak menyangka kalau bocah albino itu sudah mengunci semua pintu. Saat ini, mobil juga memasuki badai pasir. Max hanya bisa memegang rantai erat-erat agar tidak terjatuh. Dalam badai pasir yang berterbangan menjadi angin puyuh, guntur dan kilat menggelegar. Kendaraan perang Furiosa dengan kelebihan sebagai kendaraan perang yang berat, ia menabrakkan kendaraan musuh hingga berkeping-keping. Bocah albino itu semakin marah. Ia mengejar mobil Furiosa, lalu menuangkan minyak ke seluruh mobil, lalu melanjutkan menyemprotkan cat perak ke mulutnya. Dia bermaksud menyalakan api dan mati bersama Furiosa. Max melihat dan menghentikannya tepat waktu. Bocah albino itu menginjak rem mobil. Kendaraan perang saling bertabrakan. Semua mobil hancur menjadi abu, dan 2 orang juga terbang keluar. Tunggu sampai Max bangun, badai pasir telah berlalu, dia berdiri dari genangan pasir. Dia ingin melepas rantai di tubuhnya, tapi itu mungkin tidak mudah.
Tiba-tiba dia melihat sebuah kendaraan perang. Dia menggendong anak laki-laki albino itu dan berlari untuk melihat dan menemukan ada 5 gadis cantik sedang mandi. Max beruntung bisa lolos dari kematian. Max menemukan 5 gadis muda cantik, kelimanya adalah istri Yo. Max mengancam wanita cantik itu untuk melepaskan ikatannya. Lalu bawa wanita cantik itu keluar dari gurun. Kali ini, bocah albino itu juga diam-diam mendayung ke dalam mobil. Saat melintasi lembah, mobil dihadang oleh gerombolan pengendara sepeda motor. Sepertinya orang-orang ini mengincar 10 ton minyak. Pemimpinnya meledakkan batu, untuk menghentikan konvoi Yo yang mengejar. Lalu mereka mengejar Furiosa, mereka memanfaatkan lereng. Lalu melemparkan bomnya ke arah tangki minyak, melihat mobil itu terbakar. Furiosa tidak punya pilihan selain menyalakan ekskavator dan memanfaatkan tanah berpasir untuk memadamkan api. Api telah padam. Di saat yang sama, pasukan Yo juga diblokir. Tapi dia punya semua jenis mobil. Hanya kendaraan roda besar yang bisa dengan mudah memanjatnya. Di sisi ini, mobil Furiosa diserang tanpa henti. 2 orang itu hanya bisa bersembunyi di dalam kendaraan serangan balik. Sesaat kemudian, konvoi sepeda motor itu berangsur-angsur musnah. Namun mobil Yo lambat laun menyusul. Yo mengejar mobil Furiosa, dia menemukannya. Sambil bersiap menarik pelatuknya, seorang wanita membuka pintu. Yo ragu-ragu karena gadis dalam kandungannya adalah anaknya, salah satu anaknya pendek, satu lagi keterbelakangan mental. Dia melepaskan pistolnya, tapi Yo melaju tepat di depan mobil Furiosa. Selanjutnya, putra sulungnya menembakkan rantai ke atas dan mengaitkan kemudi Max secara terbalik. Dengan Max terjepit dengan menyakitkan, istri Yo membantunya memotong rantai. Melihat mobilnya hendak menabrak batu besar di depannya, Furiosa menggunakan kunci pas untuk mengganti setir untuk mengendalikannya. Mobil lolos dengan selamat, namun istri Yo terjatuh. Pasalnya, agar mobilnya tidak menabrak istrinya, Yo membalikkan mobilnya. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan istrinya, dan anaknya pun tidak ada lagi. Yo memerintahkan lebih banyak pasukan untuk membunuh Furiosa dan Max. Namun Max masih belum berani berhenti, dia bertanya pada Furiosa kemana dia akan pergi. Dia menjawab bahwa dia adalah sebuah oasis, ini adalah kampung halamannya. Tempat itu adalah tempat terakhir di mana manusia berada. Anak laki-laki itu telah melewati serangkaian badai. Anda tidak memuja Yo lagi. Menerima nasihat dari istri Yo, dia memutuskan untuk pergi ke oasis bersama mereka. Segera hari sudah malam, mereka berjalan melewati kegelapan. Mobil mereka terjebak di lumpur dan tidak bisa keluar. Sementara itu, pasukan Yo masih terus mengejar sambil menembakkan peluru ke segala arah. Karena tidak punya pilihan, Furiosa melepaskan tembakan yang membutakan salah satu matanya. Kemudian mereka menggunakan rantai tersebut untuk berhasil menarik mobil keluar dari lumpur. Sebelum berangkat, Max tak lupa memasang bom di rel mobil. Hampir semua mobil Yo dirawat. Ledakan itu menyebabkan seluruh pasukan berhenti. Saat ini, mobil mereka tidak dapat bergerak sehingga memakan banyak waktu. Max menemui rawa lagi. Mereka melihat banyak orang mirip hantu berenang di rawa. Adegan ini mengejutkan semua orang. Max tidak percaya oasis itu benar-benar ada. Mereka tiba di suatu tempat yang disebut oasis dalam ingatan Furiosa. Tapi ini hanyalah gurun tanpa ada orang. Furiosa memeriksa situasi dan menemukan serangkaian sepeda motor datang dari segala arah. Ternyata dia berasal dari klan yang sama dengannya. Mereka memberitahunya bahwa rawa di bawah kaki Gagak adalah oasis tua. Namun karena tanahnya semakin asam, oasis sudah ketinggalan zaman. Setelah mendengar ini, Furiosa terjatuh ke tanah, dia tidak berani mempercayai kenyataan ini, harapan terakhirnya hilang. Sore harinya, dia berpamitan dengan Max. Dia perlu membawa orang-orang dari suku tersebut untuk mencari tanah baru. Max tidak menolak, namun keesokan paginya, dia kembali mengejar Furiosa. Dia mengulurkan peta, yang merupakan wilayah Yo. Saat ini seluruh prajurit Yo sudah dikerahkan, sehingga pasukan yang tersisa tidak banyak. Mereka mengambil alih benua itu. Apalagi di sana terdapat sumber air yang melimpah. Semua orang setuju dengannya. Kemudian mereka kembali ke wilayah itu lagi. Namun dengan sangat cepat, bawahan Yo menemukan mereka. Yo segera menyadari niat mereka untuk memberontak, ia segera membawa pasukan dari segala arah untuk menyerang Max.
Tak lama kemudian mobil menyusul, mereka terus menyerang Max, bahkan wanita tua itu pun ikut berkelahi. Pertempuran sengit lainnya dimulai. Si albino merangkak ke atas mobil, menyemprotkan oli dari mulutnya ke mesin. Kendaraan meningkatkan kecepatannya dengan sangat cepat, mereka berlari ke depan dan menjatuhkan pakunya. Roda depan mobil tertusuk paku. Pasukan Yo sangat kuat, mereka memanjat pilar setinggi 5 meter dan menyerang mobil Max dari keempat sisi. Mereka melemparkan bom gas bahkan menggunakan tali sepatu untuk mencekik leher Furiosa. Untungnya, seorang wanita tua datang menyelamatkannya. Tentara di belakang menembakkan rantai itu ke tangki minyak kendaraan. Kemudian jatuhkan bajak untuk menambah gesekan dengan tanah sehingga menyebabkan mobil Max melambat. Kendaraan tempur lapis baja dengan kekuatan besar. Musuh baru saja menembakkan kait rantai ke kokpit Max, dan mobil Max terseret terbalik. Max ada di belakang mobil mencoba melepaskan semua rantainya. Beberapa potong rantai terputus dalam sekejap, dan serangkaian mobil di belakangnya terguling. Tiba-tiba seorang musuh terbang turun dari langit, langsung menerkam ke dalam kokpit, dan menyeret salah satu istri Yo pergi. Jadi dia mendapatkan seorang istri kembali, yang membuatnya bangga. Serangkaian musuh naik ke mobil Max. Max membantu rekan satu timnya melepaskan pengepungan. Dia menendang seorang pria, tetapi saat berkelahi, dia terjatuh dari sepeda. Furiosa mampu meraih kakinya dan menyelamatkan nyawanya. Namun konvoi Yo memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong mobilnya ke arah Max, bersiap untuk membawanya kembali ke rumah kakek dan neneknya. Furiosa membidik lawan dengan tepat dan meningkatkan kecepatannya. Jadi mobil dicemacet, kendaraan musuh langsung meledak seketika. Ledakan tersebut menyebabkan salah satu sisi tangki minyak terbakar. Untung ada anak albino yang membantu, Max melompat ke dalam mobil musuh. Lalu dia mencuri senjata musuh. Lalu buang pengemudinya keluar, mengendalikan seluruh konvoi. Tapi Yo tidak mudah dirayu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Max dan menggunakan penyembur api pada mobil Max. Melihat mobil Max hendak berubah menjadi abu, Furiosa menginjak pedal gas dan langsung menabrak musuh. Sekarang apinya semakin membesar. Max menggunakan kaki pria gendut di sebelahnya untuk menahan gas, lalu melompat ke dalam mobil Furiosa. Saat ini, tangki minyak meledak, hampir separuh pasukan Yo terlempar. Seluruh konvoi mencapai lembah, pasukan Yo masih mengejar mereka. Dia menginjak pedal gas dan melaju kencang hingga menabrak mobil Max. Furiosa menugaskan bocah albino itu posisi mengemudi, dia harus berurusan dengan Tuan Yo. Di saat yang sama, Max juga naik ke panggung dan bertarung sengit dengan para pria albino. Istri Yo pun berpura-pura terkena anak panah, dan langsung dipindahkan ke mobil Yo. Dia perlu membantu Max naik ke kendaraan musuh. Tapi ketika Max muncul, dia ditemukan oleh putra tertua Yo. Max menarik perhatiannya, tapi orang ini sangat besar dan besar. Max di tangannya seperti mainan, kekuatannya tak tertandingi. Saat keduanya berkelahi, Furiosa diam-diam naik ke pintu mobil Yo. Ia menggunakan rantai itu untuk mengaitkannya ke masker gas Yo. Rindukan saya, kemudian dia melemparkan rantai yang terhubung ke roda, hingga separuh wajahnya terkelupas. Sedetik kemudian, Yo meninggal, Max bergegas membantu Furiosa masuk ke dalam mobil. Orang-orang juga mulai berpindah ke gerbong atas. Anak laki-laki itu menyuruh semua orang untuk terus maju, dan dia sendiri tetap tinggal di belakang dan mengemudi untuk menghalangi jalan musuh. Ketika seluruh konvoi hendak melewati tebing, pemimpinnya berdiri. Dia melihat kursi pengemudi ayahnya telah dicuri dan dengan marah mencabut mesin kendaraan perang tersebut. Bocah albino itu tercengang saat melihatnya, ia tidak menyangka kalau lelaki ini sekuat itu. Saat ini mobil juga kehilangan mesinnya. Agar semua orang segera pergi, bocah albino itu segera memutar bagian depan mobil. Anda berada di jalur musuh. Furiosa membawa semua orang kembali ke wilayah Yo. Ketika orang-orang melihat tubuh Yo, mereka gembira dan berlari untuk menghancurkan tubuh tersebut. Mereka meneriakkan nama Furiosa, namun para penjaga tidak melawan. Furiosa menjadi pemimpin baru, dan Max menyatu dengan kerumunan, menyerahkan semua kejayaan pada Furiosa. Furiosa membangun sebuah tanah.
Film berakhir di sini, terima kasih semuanya telah menonton.